Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba memperkenalkan cara melakukan atau membuat alat split pada kabelan. Kita tidak perlu menggunakan bar 2 ke 1, cukup bar 1 tapi yang akan kita split adalah pada kabelan. Pastikan kabelannya support PoE atau ke-8 kabelan ini bisa digunakan, yakni putih oranye, putih hijau itu kan sudah standarnya, itu sudah pasti bisa digunakan. Adapun putih biru, putih coklat itu nanti akan kita gunakan sebagai kabel LAN, juga sebagai transfer data, bukan sebagai PoE, sehingga fungsi PoE pada kabel LAN yang support PoE akan hilang karena akan digunakan untuk transfer data. Adapun posisi kabel pada ujung satu ini seperti biasa, strike putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Langsung saja saya perkenalkan pada alat yang akan digunakan. Ini ada access point TP-Link TLWR840N, akan disambungkan pada bekas STB. Ini sudah diinstal OpenWRT dan nanti akan disambungkan juga ke komputer atau laptop. Adapun di sini sudah saya pasang pada access point. Ini abaikan saja, ini access point TP-Link TLWR840N sudah saya modif agar support PoE. Abaikan saja, ini sesi yang lainnya mungkin akan saya jelaskan. Kembali ke topik membuat PoE split dari kabelan biasa tanpa splitter khusus 1 ke 2, tidak, tapi cukup pakai kabelan biasa. Di sini sudah saya pasang 2 mata RJ45 pada TP-Link, yakni kabel yang seharusnya mengirim arus PoE ini saya masukkan ke port 3, sedangkan kabel data saya masukkan ke port 4. Ini port 1, ini port 2, ini port 3, ini port 4. Selanjutnya sisi yang lainnya juga ada penerima. Ini 2 ke 1 dari access point, lalu barrel 1, lalu disambungkan lagi 1, 2 menggunakan kabelan yang sama seperti halnya pada TP-Link access point. Untuk perangkat yang akan digunakan untuk nantinya dikirim ke STB dan komputer juga memiliki kabel 1, 2 ya, sambungannya ya. Kita tes apakah metode ini berfungsi. Oh iya, pastikan untuk penerima juga support PoE. Jangan menggunakan kabel data yang seperti ini. Boleh menggunakan kabel yang seperti ini dengan syarat ini harus dipasangkan pada sisi yang ini ya, pada mata 2
pasangkan yang ini, sedangkan yang satunya yang seharusnya PoE diganti sebagai pengirim data, ini harus menggunakan kabel yang support PoE atau memiliki 8 kabel, bukan 4 kabel yang seperti ini. Oke, sekarang kita coba cabut dulu. Kita cabut keduanya. Yang menyala cuma power sama internet. Adapun yang ada pada komputer ini Ethernetnya tidak aktif ya, tidak ada yang aktif. Kita coba ipconfig pun tidak ada IP. Lalu saya akan coba pasangkan yang kuning ini kabel ke komputer. Kita coba pasangkan ke salah satu mata satu ke dua. Oke, masih belum menyala, mungkin agak longgar ini. Ini sudah menyala, kita lihat di komputer. Ini juga menyala TP-Link. Kita coba ipconfig. Ini mendapatkan IP. Kita coba ping. Ping juga bisa. Selanjutnya kita akan memberi STB ini akses internet dengan menggunakan kabel sambungan yang satunya ini. Sudah dipasang. Adapun akses point yang dikirimkan oleh OpenWRT adalah ini ya, hanya dia sedapnya. Kita coba matikan dulu, kita coba aktifkan lagi. Ini TP-Link memang memiliki akses internet. Selanjutnya kita coba STB, apakah juga bisa mengirimkan akses internet. Oh, bisa itu, lihat terhubung. Ternyata kabel split yang seperti ini bisa digunakan untuk melakukan split ya, tidak seperti barel yang barel 1 ke 2 yang mana itu cuma hanya dilakukan paralel saja, sedangkan saya tidak. Ini adalah sejenis rekayasa, bukan sekedar paralel ya. Adapun dalaman barel 1-1 adalah seperti ini. Ini belum kita coba menggunakan kabel sambungan. Nanti di sini dikasih kabel panjang, apakah dia masih bisa mengirim data. Sekian dulu uji coba split kabelan menggunakan barel 1-1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.